Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 30 dengan tema orang yang tulus disertai Tuhan. Dalam ayat yang kelima tertulis demikian: Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Dalam kehidupan, banyak orang ingin berhasil, dihormati dan diberkati. Namun Alkitab menunjukkan bahwa kunci utama bukanlah kepandaian, kekuatan atau jabatan, melainkan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 30, kita melihat kehidupan Daud setelah kemenangan atas Goliat. Di tengah pujian, kecemburuan, ancaman, dan berbagai pujian, Daud tetap hidup dengan hati yang tulus sehingga Tuhan menyertainya. Kalimat Tuhan menyertai Daud berulang kali muncul dalam pasal ini, menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan adalah hasil dari kehidupan yang berkenan kepadanya. Pertama, membangun hubungan yang benar dengan sesama dalam ayat 1 sampai 4. Membangun hubungan yang benar dengan sesama digambarkan melalui persahabatan antara Yonatan dan Daud, di mana jiwa Yonatan terikat dengan jiwa Daud. Dalam ayat 1 tertulis, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Dalam ayat ini memberi penjelasan bahwa persahabatan mereka bukan didasarkan pada keuntungan pribadi, melainkan pada kasih yang tulus. Bahkan Yonatan memberikan jubah, baju perang dan pedang, serta panah dan ikat pinggangnya kepada Daud sebagai tanda penghormatan dan penerimaan. Kedua, tetap setia saat dipercaya dalam ayat 5, 14-30. Tetap setia saat dipercaya artinya menjaga komitmen dan dukungan penuh kepada seseorang atau tugas yang diberikan, sekalipun berada dalam situasi sulit, ancaman, atau godaan untuk berkhianat. Hal ini menunjukkan kesetiaan Daud kepada Raja Saul, sebagaimana tertulis dalam ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Setelah menjadi panglima perang, Daud tidak menjadi sombong. Ia tetap setia menjalankan tugas yang diberikan Saul. Keberhasilannya bukan karena ambisi pribadi, tetapi karena ia bekerja dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ayat 14 menegaskan, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 30 demikian: apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Bagian ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa ketulusan hati yang disertai penyerahan diri penuh kepada Allah mengundang kuasa dan hikmat ilahi, sehingga setiap langkah dan pekerjaan yang diberikan mendatangkan hasil yang baik. Ketiga, tetap rendah hati ketika ditinggikan dalam ayat 6-9, 28-29. Ketika Daud kembali dari mengalahkan orang Filistin, para perempuan bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Pujian ini sangat luar biasa karena menempatkan Daud jauh di atas rajanya. Saul menjadi sangat gusar dan cemburu. Meskipun Daud hidup tulus dan berjasa bagi bangsa, ia menghadapi kebencian dan iri hati dari Raja Saul. Namun Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Penyertaan Tuhan memberikan Daud ketenangan dan perlindungan, membuktikan bahwa Tuhan adalah pembela utama bagi orang yang hidupnya tidak bercela. Daud tidak ikut larut dalam perasaan bangga yang berlebihan mendengar pujian tersebut. Ia tidak memanfaatkan nyanyian rakyat untuk merampas tahta, membuat gerakan politik, atau menyembuhkan diri di hadapan Saul. Daud tetap memposisikan dirinya sebagai hamba yang setia, sebab orang yang tulus sadar bahwa keberhasilan berasal dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Melalui renungan firman Tuhan ini, kisah hidup Daud
dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 30 membuktikan bahwa penyertaan Tuhan tidak diberikan kepada orang yang mencari ketenaran, melainkan kepada mereka yang menjaga ketulusan hati. Ketika Tuhan menyertai seseorang, ketulusan itu akan terpancar nyata melalui 3 tanda utama, yaitu membangun hubungan yang benar dengan sesama, kesetiaan dalam kepercayaan, dan kerendahan hati saat ditinggikan. Oleh sebab itu, mari sebagai orang percaya, hiduplah dengan tulus, maka penyertaannya akan menjadi perisai dan kekuatan dalam hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.